Halo, selamat datang ya di channelnya Bu Deno. Oke, kali ini Bu Deno mau memberikan tutorial bagaimana melakukan uji normalitas dan uji homogenitas secara bersamaan. Jadi kalau di video-video sebelumnya, Bu Deno kan sudah memberikan penjelasan secara gamblang tentang uji normalitas itu seperti apa dan tutorialnya bagaimana. Bu Deno juga sudah memberikan penjelasan mengenai uji homogenitas dan tutorialnya, tetapi di video tersebut data yang Bu Deno pakai itu kan data hasil belajar siswa ya, baik itu di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Nah, kalau kali ini Bu Deno akan memberikan tutorial mengenai uji normalitas dan uji homogenitas yang dilakukan dalam satu waktu ya. Jadi dilakukan secara bersamaan, tetapi data yang Bu Deno pakai bukan data hasil belajar siswa, tetapi data tinggi siswa ya, tinggi badan siswa. Di mana data tinggi badan siswa ini diklasifikasikan menurut gendernya atau menurut jenis kelaminnya, laki-laki ataupun perempuan. Oke, langsung saja ya. Di sini Bu Deno punya sebuah kasus. Oke, kita tunggu. Mohon maaf agak lemot ya. Oke, di sini Bu Deno ada sebuah kasus ya. Jadi berikut adalah data tinggi badan 20 responden yang diambil secara acak pada siswa SMA di SMA Kartika Dharma. Sudah terlihat di layar Anda, ini ada tinggi badan, kemudian ada gender, terlihat di sini laki-laki, 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 perempuan, perempuan, habis itu laki-laki lagi. Berarti kan itu ya tersusun secara apa ya? Secara acak ya, belum secara rapi nyusunnya, belum diklasifikasikan laki-laki sendiri, perempuan sendiri, jadi masih acak. Nah, kalau kalian sudah punya data 25 siswa seperti ini, supaya nanti kalian lebih mudah dalam menyelesaikan atau memasukkan datanya itu di SPSS, silakan ketikkan data Anda itu di Excel. Oke, jadi datanya sudah saya ketikkan di Excel seperti ini. Bisa dilihat, ini ada nomor, ada tinggi badan, ada gender. Nah, perlu kalian ketahui, kalau semisal, ini yang perlu digarisbawahi ya, kalau semisal data kalian itu datanya bentuknya desimal, seperti tinggi badannya Bu Deno itu kan datanya kan berupa desimal ya, bilangan desimal, ada koma-komanya di belakang koma ada angkanya. Itu kalau mau mengetikkan di Excel jangan pakai koma, tetapi pakai titik. Ya, nanti kalau kamu pakai koma nggak kebaca kalau di SPSS, jadi harus pakai titik. Seperti ini kan terlihat jelas ya, Bu Deno mengetikkannya 170.2, 172.5. Kemudian gendernya di sini sudah Bu Deno urutkan. Laki-laki di atas, perempuan di bawah. Jadi di sini laki-laki laki-laki sampai 11 orang, yang nomor 12 di sini baru Bu Deno susun perempuannya. Nah, kemudian kalau kalian ingin mengolah data ini ke dalam SPSS, nggak bisa. SPSS itu membaca gender laki-laki perempuan gitu, nggak bisa. Tetapi harus kalian kasih kode, menamainya harus dikasih kode. Jadi laki-laki ini kasih kode 1, perempuan kasih kode 2. Kalian ketikkan di sini sampai ke 25 orang siswa, 111 sampai 22 sampai ke bawah ya. Kalau sudah kalian ketikkan kode, baru kita bisa membuka aplikasi SPSS-nya. Oke, kita sama-sama buka aplikasi SPSS-nya. Oke, ini tadi Bu Deno bekasnya ngetik ya. Kita new aja, new data. Oke. Tunggu sebentar. Ini memang agak itu ya, laptopnya agak lemot. Oke. Bagian-bagian yang tidak penting saya close dulu supaya lebih enak. Oke. Nah, lanjut ya. Ini ada data view, ada variabel view. Pada variabel view ini, pada kolom name, karena tadi kita adalah datanya berupa tinggi badan siswa, kita ketikkan tinggi badan. Ya.
Kalau kalian mengetikkan nama di sini, jangan pakai spasi karena SPSS nggak bisa membaca pada kolom name di sini. Kalau sudah enter. Nah, pada baris yang kedua, karena tadi diklasifikasikan menurut gender, jadi di sini saya ketikkan jenis kelamin. Jenis kelamin. Enter. Nah, kalau sudah pada bagian label kasih penamaan di sini tinggi badan siswa. Boleh pakai spasi kalau di sini ya. Enter. Di sini jenis kelamin, boleh pakai spasi. Kalau sudah enter. Pada bagian desimal, karena tadi datanya Bu Deno itu satu angka di belakang koma, di sini diganti 1. Nah, sudah ya 1. Kalau misalnya data kalian bulat 170, 180, tinggi badannya 160 bulat kan? Diganti desimalnya 0. Kalau sudah pada bagian value-nya, karena tadi jenis kelamin itu dibedakan menjadi 2 macam, ada laki-laki dan perempuan. Di sini kita kasih kode, value-nya di sini kasih kode 1, labelnya di sini untuk laki-laki. Kemudian pindahkan ke dalam kotak di bawah ini ya dengan mengklik add. Kemudian yang perempuan kasih kode 2, penamaannya kasih perempuan. Pindahkan juga di kotak yang di bawahnya dengan mengklik add. Kalau sudah oke. Kemudian pada bagian measure-nya, tinggi badannya kita ganti scale, pada jenis kelaminnya kita ganti nominal. Pada dasarnya meskipun kita nggak mengganti, SPSS secara otomatis akan membaca data tersebut secara tepat ya. Secara otomatis akan terbaca, tapi nggak apa-apa karena kita lagi belajar. Jadi supaya lebih bisa untuk memilah-milah, oh bahwa tinggi badan itu, karena tinggi badan itu termasuk dalam kategori kuantitatif ya, data kuantitatif, jadi dia berupa angka, jadi masukkan dia ke dalam data scale, jenis kelamin, masukkan ke dalam data nominal. Kalau sudah kita pindah ke data view. Nah, terlihat ya kolomnya di sini. Ada 2 kolom tinggi badan dan jenis kelamin. Sekarang pindahkan data yang sudah diketik di Excel tadi, pindahkan ke SPSS dengan cara copy paste. Kita buka Excelnya. Oke, dari urutan nomor 1 ya, bukan dari urutan judul tinggi badan, tidak, tapi dari urutan nomor 1 sampai ke bawah, sampai ke murid 25, kita kopikan. Pakai Ctrl C langsung juga nggak apa-apa ya. Cuman di sini komputer saya nggak bisa, jadi saya manual. Oke, Ctrl V. Kita tunggu masih loading. Oke, sudah pindah ya. Sudah terisi kolomnya. Sekarang jenis kelamin kita pindah ke gender. Di sini laki-laki perempuan, tapi tadi sudah kita kasih kode 1. Kita kopikan sampai bawah. Ctrl C. Bu Deno pakai manual karena laptop nggak bisa. Kemudian di sini Ctrl V. Nah, sudah seperti ini. Jangan lupa di-save dulu. Kita save. Oke. Save-nya di sini kalian ingin menyimpannya di mana? Kalau dokumen ya dokumen, kalau data D ya data D. Di sini Bu Deno pakai yang di dokumen aja ya. Di sini input data tinggi badan siswa. Kalau sudah kita save. Nah, sudah ya, input data tinggi badan siswa. Nah, karena tadi kita ingin melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka kita pilih menu Analyze, Deskriptif Statistik, kemudian kita pilih Explore. Tinggi badan pindahkan ke kolom kotak Dependent List, sedangkan jenis kelamin pindahkan ke Factor List. Nah, statistiknya di sini
tetap jangan diubah 95%, artinya taraf kesalahannya sebesar 5%. Continue. Plotnya diklik. Nah, di sini ada normality plot with test. Kita centang. Karena kita ingin melakukan uji homogenitas dan uji normalitas secara bersamaan, maka di sini power estimation-nya kita klik. Ya, kalau sudah continue. Kalau sudah oke. Nah, di sini muncul output SPSS-nya masih loading. Kita tunggu ya, karena memang laptopnya agak lama. Nah, sudah keluar. Ya, harap dimaklumi ya, laptop sudah lama gitu ya. Nah, keluar nih tabelnya. Hasil dari uji normalitas dan uji homogenitasnya. Di sini test of normality sudah muncul. Di sini Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ya. Kemudian di sini yang bawah ada test of homogeneity of varian. Nah, sekarang pindahkan hasil dari uji normalitas ini ke Word. Cara memindahkannya, muncul garis warna kuning ini. Kalau sudah muncul garis warna kuning, silakan di copy ya, di copy, dipindahkan ke Word. Nah, saya sudah mengkopinya. Muncul di sini, saya tulisi output SPSS ya. Jangan lupa output SPS-nya tadi disimpan terlebih dahulu ya, dikasih nama output dari uji normalitas dan uji homogenitas, seperti itu ya. Kalau sudah, sekarang untuk mengetahui apakah data kita ini normal atau tidak normal, ada dasar pengambilan keputusan yang perlu kita jadikan dasar patokan ya. Jadi, kapan data itu berdistribusi normal? Kalau nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kalau kurang dari 0,05, maka dia tidak normal. Sekarang kita perhatikan kotak yang warna merah ini, sudah saya kasih warna merah. Di sini tinggi badan siswa untuk gender laki-lakinya, taraf signifikansinya 0,125. 0,125 itu kan artinya dia lebih dari 0,05 ya, berarti dia normal. Yang perempuan didapatkan 0,2, berarti dia lebih dari 0,05, artinya normal juga. Maka bisa dikatakan kedua sampelnya itu berdistribusi normal ya, kedua sampelnya berdistribusi normal, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sekarang kalau kita lihat yang Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk di sini kan nilai signifikansinya 0,11. Dia juga lebih dari 0,05, berarti normal juga. Yang perempuan di sini 0,279, lebih dari 0,05 juga, berarti dia normal. Berarti mau kamu pakai Kolmogorov-Smirnov atau mau pakai Shapiro-Wilk juga sama-sama berdistribusi normal. Cuman ada cumanya ya, ini bisa kalian pakai dua-duanya. Kalaupun kalian nggak mau pakai dua-duanya, bisa kita kategorikan. Jadi yang pakai Shapiro-Wilk itu, uji normalitas yang pakai Shapiro-Wilk itu biasanya sampel yang kurang dari 50, jadi di bawah 50. Tapi kalau sampel di antara 20 sampai 1000 itu bisa pakai Kolmogorov-Smirnov. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut menganalisis yang bagian homogenitasnya. Dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas itu kita lihat pada based on man-nya. Pada based on man-nya, nilai signifikansinya itu kalau lebih dari 0,05, maka data tersebut homogen. Kalau pada based on man-nya itu kurang dari 0,5, maka data kalian itu tidak homogen. Nah, sekarang kita lihat pada kotak yang berwarna merah. Tinggi badan siswa pada based on man-nya itu didapatkan 0,232. 0,232 itu kan berarti dia lebih dari 0,05. Artinya data tinggi badan siswa kalian itu normal ya. Kok normal? Mohon maaf.
homogen ya, jadi memiliki varian yang sama. Jadi bisa dikatakan datanya itu berasal dari populasi-populasi yang memiliki varian yang sama. Atau dengan kata lain, sampel laki-laki dan sampel perempuan yang sudah kalian ambil ya, itu diambil dari populasi laki-laki dan perempuan yang memiliki varian tinggi badan yang sama. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat belajar, selamat mempraktekkan di rumah. Semoga berhasil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.